kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Ya, investasi dari Lotte Chemical Korea Selatan ini senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo dengan didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi membuka pengoperasian pabrik petrokimia terintegrasi milik perusahaan Lotte Chemical Korea Selatan. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo menegaskan pabrik petrokimia terintegrasi ini menggabungkan efisiensi energi tinggi dan sistem rendah karbon. Pabrik yang beroperasi sejak Oktober 2025 ini masuk dalam proyek strategis nasional. Investasi proyek New Ethylene Project ini sebesar 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 63 triliun rupiah akan menghasilkan 15 jenis produk utama termasuk etilena dan propilena. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan. Dengan demikian kita akan cepat lompat. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah terus bergerak memberantas praktik curang ekspor crude palm oil atau CPO beserta turunan produknya. Ya, 87 kontainer minyak sawit siap ekspor disita di Pelabuhan Tanjung Priok akibat melanggar aturan ekspor. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Perdagangan, Kapolri dan Satgasus mengungkap praktik pelanggaran ekspor CPO yang telah merugikan keuangan negara sebesar 2,8 triliun rupiah. Operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perpajakan, Kepolisian dan Satgasus berhasil menyita 87 kontainer yang akan mengekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Menteri menegaskan penyitaan 87 kontainer ini sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara. Operasi ini menjadi langkah penting dalam menegakkan aturan ekspor dan menjaga potensi penerimaan negara. Pemerintah memastikan akan terus mengawasi 290 perusahaan sawit yang berorientasi ekspor agar ekspor hasil turunan CPO berjalan transparan dan sesuai regulasi demi stabilitas industri nasional. Pemerintah tidak akan kompromi ya, terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk curangan dalam kegiatan ekspor. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan dan juga akuntabel. Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, ya, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara. Ya, sementara itu Direktorat Jenderal Bea Cukai menekankan ataupun menegaskan penindakan terhadap 87 kontainer pelanggaran ekspor CPO ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi ekspor komoditas. Iya, Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan tim Satgasus terhadap 87 kontainer ini merupakan upaya proteksi terhadap aksi curang ekspor minyak sawit.
di mana aksi curang ekspor sawit ini bisa merugikan negara sebesar 2,8 triliun rupiah. Untuk itu, Direktorat Bea Cukai akan terus memperketat akses keluar masuk produk ekspor komoditas CPO. Selain itu, upaya penegakan hukum ini merupakan bagian dari peningkatan potensi penerimaan keuangan negara dari sektor ekspor minyak sawit. Pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025, kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:27 ataupun 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan simak datanya sebagai berikut. IHSG bergerak menguat 0,23% di level 8.358 dan 5 saham top gainers diantaranya adalah ada Inet, Cuan Pani, CDIA dan juga TINS. Iya, kemudian dari top losers ini ada Laba, kemudian Unilever, UNTD, IMP, CHM, SP, kemudian GGRM, dan dari sektoral ada energi yang menguat, kemudian disusul teknologi, kesehatan, properti, dan juga pelemahan dipimpin oleh non-cyclical, disusul infrastruktur dan transportasi. Ya baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Uki Adrian. Dan saya Rosalyn Hugh, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.